Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya Mas Bro akan memberikan info-info yang positif untuk kalian, tanpa rekayasa, tanpa tipu-tipu, akan membuat tentunya kalian cuan ya. Dan namun demikian kalian tetap dior, saya ingatkan, dalam bermain kripto adalah sangatlah berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun dower mendadak. Jadi harus banyak-banyak belajar, nggak ngasal. Berita-berita juga nggak ngasal kalian telan mentah-mentah, termasuk saya. Banyak sekali yang bilang kemarin fatfood di mana-mana, mau dam, hancur, tumbang. Tapi apa yang terjadi? Semalam sudah mulai ada perform, terbang kembali. Hanya hitungan hari saja market sudah berubah arah, apalagi akhir tahun yang masih ada 5 bulan. Apakah bisa buluran? Bisa banget. Semalam saya mantau market hampir sampai pagi, naik turunnya itu cepet banget, nggak ngotak, kejem, sadis, kasar permainannya. Itu artinya apa? Di market PP semalam naik turunnya sangat dalam. Itu dikondisikan, diskenariokan, dikontrol sama paus. Ya, kasihan banget yang pasang kemarin, pasang long lepret tingkat dewa terlalu tinggi, disikat kemarin sampai berapa juta dolar itu habis-habisan. Totalnya 7,9 triliun posisi long kemarin disikat habis ya, market dump. Kemudian semalam posisi short disikat habis, begitu nge-short ke bawah, arahnya disangka ke bawah dengan fatfood, berita yang aneh-aneh, tahu-tahu malam pump, atas bawah kesikat semua, gemuk ini bandar. Pokoknya saya himbau untuk kalian, selagi kalian holding koin-koin yang saya rekomendasikan, apapun yang terjadi, naik turun untuk yang long invest holder jangka panjang, tidak usah kalian takuti. Holding saja pemenang, tetap akan long invest holder jangka panjang itu real. Sejarah mengatakan seperti itu faktanya. Naik turun itu adalah kocokan bagi orang yang pemain lepret. Future baik up ataupun down akan disikat habis-habisan. Akan saya bahas data-data yang akumulasi besar-besaran Ethereum dengan data dan fakta, daripada hanya mendengarkan berita Twitter, Telegram yang bikin puyeng ya. Dan PP adalah koin yang terdahsyat menurut saya tahun ini. Raja meme koin, mau turun kayak apa saya tantangin bandar. Buanting sedalam-dalamnya bandar, kendar well paus-pausil, turunin aja yang dalam. Saya sampai tantang semalam di situ. Sampai di mana turunnya? Turunin aja. Makin turun makin gurih katanya. Kalau nggak turun dalam, cemen amat. Turunin, saya tunggui sampai 0,09. Saya hajar mau jual panci, jual kepu, jual kodok ya. Turunin bandar, cemen amat. Baru 0,165. Segitu doang, belum terasa turunnya. Dalamin sekalian, jadi bubur kayak seakan sikat di bawah. 0165 sudah ngepam lagi, cemen amat. Nggak akan berani balik dalam. Yang masang short arah bawah banyak banget. Bandar mau bonyok, angkatlah ke atas ya. Ini nanti kalau ke atas pasang lepret tingkat dewa, posisi long akan disikat lagi ke bawah. Pemenang tetap akan long invest holder jangka panjang. Artinya naik turun seperti itu bagi pemain pemula mungkin sudah nangis di pojokan. Kalau saya sih sudah katam, sudah apaan, bodoh amat. Dulu juga Shiba tahun 2021 ngeri banget deh, sampai 90% bandingannya, hancur.
banyak yang nggak kuat, banyak yang CL. Ujung-ujungnya akhir tahun 1,3 rupiah, itu faktanya. Ya, holdernya nambah terus. Tidak hujan, tidak panas, ada hujan, ada panas, ada petir, mau longsor merah, datang bulan, mau jungkir balik ke ujung samudra. Itu holdernya tanpa kecuali. 1000 holder per hari itu tanpa ampun, tanpa prei. Kok harganya memblek? Wah, market maker berperan bermain di situ kok. Harga yang ada aja bisa dispekulasi kok. Ini crypto game murni kawan. Yang mana kan banyak info-info ada 2, sekian triliun stimulus Cina di bulan September. Indo kelihatannya akan potong pangkas suku bunga. Si Trump sudah ngamuk-ngamuk. Ya, segera pangkas suku bunga. Rame ini. Speaknya hari ini ya Jumat ya, si Powell dulu. Dan kemudian ya kalau Jumat besok ya, tapi kalau di sana berarti dini hari Sabtu. Oke, akan saya bahas info-info yang menarik. Ini lihat di segitiga simetris ini kan masih berjalan valid untuk di PP ini. Ya bermain-main di sinilah. Ini nanti mengerucutnya di sini nih. Di pantatnya berarti nanti antara tanggal 2 September paling lambat. 2 September ini penentuan cerot paling lama. Tapi belum tentu nunggu sampai 2 September di sini baru pam. Kadang-kadang di sini sudah bisa ke sana. Arahnya akan ke atas. Koin terbaik seperti ini kok kalian takutkan? Oke, langsung saya akan baca alasannya apa yang menjadi akan pam. Bitcoin dominan aja masih di 59. Semalam sempat ngedan 5980 sampai ke 60. Sekarang agak terjun dikit. Udah naik turun. Nanti waktunya hancur. Market kok turun terus itu memang mereka nggak bosen apa? Ya, ini game permainan. Saya udah jenuh. Yang penting koin bagus yang kita koleksi, mau berdarah-darah kayak jatuh kecomberan bodoh amat, malah serok gitu aja. Pemenang begitu. Kalau yang mengikuti naik turun jangka pendek itu bikin pusing. Mending kita ngarit ngangon bebek dulu sambil kriptonya terbang. Tahan aja. Waktu yang terbang jual. Market itu cepat berubah, hitungan hari itu cepat berubah, apalagi hitungan bulan. Akhir tahun aja masih lama, masih 5 bulan, ya otomatis 4 bulan ya. Udah tinggal 4 bulan lagi kan, tinggal ngepamnya saja. 4 bulan nanti delongsor apa waktu 2 hari aja market bisa berubah. Oke, ada 5 alasan mengapa Ethereum jadi incaran investor besar di Agustus tahun 2025. Ini akan pindahnya dari altcoin, dari BTC ke altcoin. BTC bukan berarti nggak terbang lagi. Bisa 3 miliar nanti di akhir tahun. Ini pasenya gantian dulu. Ngasih kesempatan sama all season dulu. Ya. Satu adalah aliran dana masuk besar-besaran ke ETF Ethereum. Dengan dominasi ETF, lonjakan volume dan daya tarik di pasar derivatif Ethereum menunjukkan fundamental yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Koreksi saat ini mungkin adalah peluang terbaik sebelum ETH kembali menembus rekor baru. Aliran dana yang masuk besar-besaran ke Ethereum adalah BTC udah mulai turun 21%. Ini hitung-hitungannya yang masuk dana ke Solana, XRP, Sui, Litecoin, Cardano, Chainlink, masuk Chainlink ya. Tuh, kalian lihat. Yang kedua, volume transaksi ETF Ethereum melejit. Sikat-sikat aja ya. Dominasi pasar ETH meningkat sejak Mei. 4 derivatif dan lepret makin rame di ETH. Kemarin disikat habis, baik atas maupun bawah. Koreksi 4% bisa jadi peluang beli. Ya, ini prediksi ETH akan menembus, melonjak hingga 15.000. Apa yang mendorong kenaikan ini? Saya percaya di tahun 2017 kenaikan ETH 300 kali, tahun 2021 50 kali. Kalau tahun 2025 ya beberapa 4 kali aja udah di atas 200 juta dengan ATH-nya 70 juta.
Kemarin 70 juta sekian, turun 69, 68, ya itu koreksi wajar karena udah di ATH, pada takut nggak cuan, pada makan cuan, gunting dulu, habis itu dipakai kesempatan untuk well pada masuk, pam kembali. Ini data yang penting, nggak usah lihat Telegram, Twitter, berarti kalian pusing 7 keliling, banyak fatput di mana-mana ya. Yang jelas kita lihat data-data apa yang mereka lakukan, bukan berita yang kita dengerin. Kita ngikuti data-data itu yang penting. Kalau mereka bilang ancur, nyatanya datanya serok, ya kita kejebak. Karena dalam kripto itu media itu masih menjadi senjata yang ampuh untuk menipu-nipu kita. ETH baru-baru ini mencatatkan kenaikan harga yang signifikan dengan lonjakan lebih dari 50% dalam bulan terakhir. Kenaikan ini didorong oleh spekulasi bahwa dunia stablecoin akan segera terintegrasi dengan Ethereum. Banyak negara-negara yang meluncurkan stablecoin, dolar hancur nanti ya. Hal ini juga mendorong banyak startup tahap menengah untuk mulai mengeksplorasi Ethereum. Ya, pokoknya banyak lah, bla ya, prediksi terbaru untuk Ethereum. Ethereum saat ini menjadi salah satu token favorit di pasar bagi perusahaan untuk diinvestasikan. Token ini sedang membangun ekosistem baru dan bersiap untuk menjadi tuan rumah infrastruktur baru, kemungkinan besar di sektor stablecoin yang terus mendapatkan perhatian besar. Pokoknya malah banyak banget ya. Analis dari para ahli keuangan, Tom Lee, seorang analis keuangan terkemuka, telah menyatakan bahwa Ethereum berpotensi mencapai $15.000 pada akhir Desember tahun 2025. Prediksi ini didukung oleh momentum dan perhatian pasar yang terus meningkat terhadap aset ini. Tapi menarik ya, kalau hanya 15.000 kan artinya 200 juta. Kalau naik 2017 naik 300 kali, 2021 50 kali, masa tahun 2025 itu kalau cuma 6 kali aja harganya udah 200 lebih. Ya kalau 15.000 itu ya diperkirakan 200 juta lebih. Saya yakin masa 1 kali lompatan, 2 kali lompatan nggak bisa Ethereum dengan BTC-nya aja terbangnya luar biasa. Dan ETH juga ada ETF ya, harus semangat. Ya kemarin Sublink Gaming itu gila-gilaan kemarin hajar apa namanya Ethereum ya, itu banyak banget kemarin. Pokoknya dia adopsi besar-besaran. Harga Ethereum turun 9, ya cuma 69 juta, turun dikit aja. Bit9 dan Sublink Gaming berebut akumulasi Ethereum. Dan perebutan pembelian besar Ethereum oleh Bitmain di tengah pasar yang turun. Tom Lee dari Bit9 tidak melewatkan kesempatan untuk membeli Ethereum saat harga turun, dengan penurunan yang harga Ethereum di puncaknya di tahun 2025 yang mencapai rekor 4.500. Bit9 melakukan pembelian besar-besaran. Lihat nih, wah lihat sendiri tuh, 52.000 ETH senilai 220 juta dolar. Ya, wah mantep. Pembelian besar-besaran. Tidak kalah juga Sublink Gaming ikut serta dalam perlombaan akumulasi Ethereum. Sublink Gaming yang kini menjadi perusahaan kas Ethereum terbesar kedua juga tidak ketinggalan dalam pembelian akumulasi ETH. Dalam sebuah siaran pers nih, langsung perusahaan ini mengumumkan bahwa mereka telah membeli 143.000 ETH dengan harga rata-rata 4.848 dolar antara tanggal 10 sampai 17 Agustus. Ini mengingatkan saya kepada Tether ketika tahun 2023 di bulan 1 mengumumkan waktu 16.000 BTC ataupun harga sekitar 250 juta. Si Tether mengumumkan bahwa
dia mulai mengakumulasi BTC, disitulah terjadi bottom dari bear market, karena itu jurus mereka high ataupun memberikan kode sama Paus kompak, hai saya Big Boss akan akumulasi mulai Januari tahun 2023. Oke, saya tidak akan jual. Berarti kalau Tether masuk kemudian nggak pakai omon-omon, tahu-tahu masuk pump BTC, maka yang lain, paus-paus yang lain akan jual, take profit, disangka ini retail. Itu gunanya ngasih kode akan masuk BTC. Disitulah terjadi mulai pump dan disebut bottom. Nah kalau si Tether nggak ngomong-ngomong, ya artinya nggak naik-naik, dia masukin percuma saja, dia masukin dana ke BTC tapi yang lain jual itu. Nah ini sama, teringat waktu omongan dari Tether, dan ini Sublink juga koar-koar begitu. Hai, ya pakai per dalam sebuah siaran per, perusahaan ini mengumumkan bahwa mereka telah membeli 143.393 Ethereum dengan harga rata-rata 4.648 antara tanggal 10 hingga 17 Agustus. Artinya dia sama strategi yang ditetapkan sama Tether pada waktu itu. Artinya ini sudah akan lanjut naik lagi, biar Sublink Gaming masuk di ETH. Yang paus lain sudah dipermisikan jangan jual, kompak dia masuk terus nanti akan pump. Kemudian nanti dia jualan rame-rame setelah harga di 200 juta, setelah retail FOMO di atas itu. Tekniknya begitu ya. Tetap semangat, tetap yakin ya. Saya sudah menyampaikan bahwa Ethereum masuk masih di harga 24 juta, 26 juta, 30 juta, 50 juta, 60 juta, sampai sekarang 70 juta. Anda nggak ini juga ya. PP adalah koin yang termantap, tidak ada henti-hentinya holdernya, nanti akan pump luar biasa, saya yakin ya. Tenang saja, waktunya pump. Ini juga sudah mulai membaik harganya dengan 478.000,44. Wah, 478.044. Wah, ini udah mulai naik, holdernya itu nggak akan henti-hentinya, naik terus ini. Mantap ya pokoknya. Tenang aja, sabar, waktunya pump gila. Ini rajanya meme coin. Ngapain kita takuti ya. Jadi PP ini koin-koin yang jos menurut saya. Paus ini betul-betul lagi posisi pada beli. Wah ya, pada posisi beli. Kalau melihat kenaikan 40 lipat ya, mudah-mudahan. Ini sekarang kan berada di lengkungan 1. Ini udah terjadi, harganya sampai 0,4. Ini akan lengkungan 2. Ini bottom, ini yang lagi bermain di lengkungan 2 ini ya. Ini di sini, nih bottomnya, dan akan 40 kali lipat. Wah, dari sini ya 40 kali lipat. Wah, mantep. Mudah-mudahan ini memang begini nih ya. Satu terjadi, ini tinggal lengkungan yang kedua, ini masih di bawah di bottom kayak di sini nih. Under ya, onde-onde pertama, onde-onde kedua, onde-onde ketiga, baru pump. Mudah-mudahan seperti itu. Oke ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, jangan lihat berita sana sini. Yakin kita melihat data bahwa bos-bos, big boss, paus-paus ya, akumulasi kita ngikut. Kalau kripto itu kita nggak bisa melihat omongan mereka, kita melihat apa yang mereka lakukan. Kalau mereka akumulasi kita ikut. PP koin terjos menurut saya, nggak perlu takut ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap dia riset sendiri. Ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tidak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalian riset sendiri dan tanggung jawab masing-masing. Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian. Kalian sudah gede kan, selalu saya ingatkan dalam bermain kripto berisiko tinggi. Bisa hancur mendadak ataupun memble seumur hidup ataupun kaya gitu ya. Mungkin itu aja yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.